Memulai usahanya itu di titik nol dengan segala keterbatasan dan saya tidak itu closing semua cabangnya. 9-9-nya tutup? Yes, tutup semua. Gimana tuh? Timnya semua dipulangkan. Hai teman-teman semua. Nah, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di Jagoin UKM. Jago bisnisnya, ngalir cuannya. Oke teman-teman sekalian, gak kerasa kita udah ketemu dengan beberapa episode Jagoin UKM. Tentunya teman-teman udah ketemu dengan berbagai owner ya, owner bisnis mulai daripada passion, makanan, sampai hari ini kita ketemu dengan owner, yaitu adalah ini dia teman-teman ya, APB Sambal. Nah di sini saya udah nggak sendirian. Saya sebelum untuk menyampaikan lebih spesifik mengenai produknya, tentunya di sini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian dan tentunya khususnya untuk para pejuang pelaku UMKM lokal yang jadi pembelajaran untuk teman-teman yang hari ini nonton mengikuti program Jagoin UKM. Nah hari ini kita kedatangan sosok Teh Ernasari. Halo Teh, gimana? Ya, baik. Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Teh Ernasari adalah founder dari APB Sambal. APB Sambal ini sendiri didirikan sejak 2013, betul Teh? Ya, betul. Betul ya. Nah, yang didirikan langsung oleh Teh Erna sendiri. Nah, yang awalnya berawal dari hobi memasak kulineran dan rindu dengan masakan almarhum mamahnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dengan ada histori tersebut, Teteh akhirnya kepikiran untuk membuat sebuah produk. Nah, lahirlah inovasi kuliner yang menghadirkan produk-produk yang siap saji dan tentunya sudah dikemas seperti produk seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini produknya sendiri terinspirasi dari produk lainnya yaitu adalah ayam penyet Bandung, maka disingkat menjadi APB Sambal ya teman-teman ya. Tersedia juga seperti produk nasi box, snack box dan juga frozen food yang tersedia tentunya buat teman-teman nanti akan tahu produknya lebih spesifik. Nah kini APB Sambal sendiri teman-teman sekalian sudah berkembang menjadi APB Food Indonesia. Nah, jadi APB itu adalah singkatan dari Ayam Penyet Bandung. Ayam penyet Bandung. Seperti itu. Kami berdiri pada tahun 2013 dengan segala keterbatasan pada saat itu. Kemudian gimana caranya untuk saya bisa bertahan hidup di perantauan? Dari mana nih asalnya? Karena saya dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya akhirnya pernah besar di Bandung dan merantau ke Jakarta. Oke, Jakarta ya. Jakarta betul. Spesifik di Jakarta? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke, silakan. Kemudian pada saat itu memulai usahanya itu di titik nol dengan segala keterbatasan dan saya tidak punya ilmu bisnis atau mentor pendamping gitu ya. Yang penting action, yang penting jualan. Jadi boro-boro yang namanya bikin brand itu harus universal gitu ya. Nggak mikirin itu gitu. Gimana caranya besok bisa makan. Udah itu. Jadi dari situ kayaknya apa ya yang bisa mudah diingat sama orang lain. Brandnya apa? Saya ingat kuliner Bandung itu kan enak-enak. Ya udah langsung aja bikinnya ayam penyet Bandung. Kemudian ciri khasnya apa gitu ya. Ya udah sambal cerik. Nah sambal cerik ini yang akhirnya punya cikal bakal karena memang ada story-nya. Kebetulan saya anak pertama dan waktu itu mama sudah meninggal dan kami tuh suka ngumpul sama adik-adik, kangen sama masakan mama kan ya. Iya betul. Gitu. Nah jadi story-nya sambal cerik itu memang diambil dari kerinduan saya terhadap masakan mama, kemudian sambil makan kepedesan dan sambil kangen sama mama gitu. Jadi itu dinamanya sambal cerik. Oke. Gitu. Ini sepertinya filosofis sekali ya teman-teman ya. Ternyata ini memang karena salah satunya kepikiran oleh Teteh sendiri, gimana Teh Erna mungkin di awal lagi memang butuh bisnis yang mau dikembangkan. Nah, terus udah kepikiran buat apa ya identitas yang kuat ya agar lebih dikenal, dibuatlah sambal cerik tadi yang gimana? Iya, ciri khasnya itu. Ciri khas yang memang dari sosok almarhum ibu. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ini yang menjadi dorongan dan filosofi biasanya kalau hal-hal seperti ini menjadi backstory-nya bakal kuat untuk dijalankan dan dikembangkan. Nah, kita berlanjut nih Teh. Ini kan kita tahu ya produknya sejak 2013. Nah, ini bermula tadi apakah bermulanya langsung dalam produk ini atau mungkin tadi Teteh ceritain ini kita awalnya di ayam geprek dan segala macam. Betul. Boleh di spesifik ke teman-teman penonton? Iya baik. Jadi awal mulanya kita buka ayam penyet Bandung, kemudian banyak sekali orang yang makan, terus suka sama sambalnya. Sambal cerik tadi ya? Betul. Jadi karena suka akhirnya kita
mereka minta teh boleh dibungkus dong gitu ya. Iya. Pasti itu hampir semua yang makan sambal kita itu minta dibungkus untuk apa? Untuk jalan-jalan, untuk traveling gitu ya. Sambalnya aja. Betul, sambalnya itu setelah makan mereka cocok, sambalnya mau gitu, kemudian minta untuk dibungkuskan. Terus saya bilang ini nggak bisa tahan lama ya, hanya 1 hari. Pada awal pertama saya pikir, oh untuk di rumah aja, dikemasnya juga plastik biasa. Iya. Seperti itu. Kemudian lama-lama makin banyak, oh untuk jalan-jalan, oh kayaknya kita packing deh pakai botol plastik gitu ya. Iya, benar. Akhirnya kita berubah dari yang plastik dibungkus aja, kemudian kita beralih ke botol plastik. Ketahanannya berapa lama dulu teh? Yang tadinya 1 hari? 1 hari. 1 hari. Saya bilang ini nggak bisa lama ya, hanya 1 hari. Yang di botol plastik tadi juga 1 hari? Karena memang itu kan tanpa bahan pengawet atau apapun ya. Bener. Yang penting bisa dikemas gitu. Kemudian dari situ kok makin banyak, terus gitu berjalannya waktu. Jadi kemudian waktu itu saya fokus di ayam penyet Bandung sampai kita punya cabang 9 kalau nggak salah. Wow. Kemudian pas pandemi. Itu tahun berapa punya cabang 9? Itu 2019. 2019. Karena kan mulai dari 2013. Oke, masuk pandemi nih? Pandemi. Itu closing semua cabangnya. 9-9-nya tutup? Yes, tutup semua. Gimana timnya semua dipulangkan. Wah, sedih banget sih. Karena pada saat itu saya memulai usahanya kan dengan segala keterbatasan, saya fokus dengan jualan aja, konvensional, yang penting mental? yang penting apa-apa kebayar, saya bisa hidup, saya bisa bantu keluarga, udah itu aja. Nggak punya visi misi, nggak punya mimpi untuk gimana bisnis supaya sustain, itu nggak ada teman-teman. Jadi dulu tuh bener-bener insting aja yang jalan. Wow. Nah, jadi kenapa bisnis ini bisa berkembang sampai saat ini? Oke, sebelum sampai ke sana. Nah, nggak gampang tuh teh. 9 cabang tutup. Closing, iya. Gimana mentalnya itu pada saat itu kenapa masih bisa masih jalan terus nih? Oke, jadi pada saat 2019 pas pandemi itu kita otomatis kan di lockdown ya, nggak ada, karena cabang APB itu semua ada di tempat-tempat ramai, ada di Pujasera, di kantor-kantor ya, gitu seperti itu. Dan itu kan dilarang untuk jualan. Benar. Seperti itu. Lockdown Maka, dulu ya. Dan pada saat itu mungkin ini bisa jadi gambaran juga buat teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus sama sesuatu yang membuat kita nyaman. Wow. Ternyata itu nggak aman, teman-teman. Ternyata itu hal yang paling nggak aman. Nggak aman ternyata. Karena pas pandemi datang, saya pada saat itu kan sibuk dengan penjualan offline. Iya. Pandemi datang kita nggak bisa jualan. Iya. Nah, tapi berkahnya pandemi buat saya adalah saya bisa belajar banyak hal. Saya waktu pandemi itu banyak sekali belajar bagaimana caranya digitalisasi, kemudian menciptakan corong-corong pemasaran yang banyak, cross selling dari jualan offline ke online. Wow. Nah, itu yang membuat kami bangkit. Tunggu dulu, itu nggak gampang ya teman-teman ya. Lagi-lagi itu nggak gampang. Betul. Setelah tutup 9 cabang, Iya. lalu Teteh mulai beradaptasi. Nah, dorongan kepercayaan diri ini produknya akan laris lagi, lalu pindah ke online itu bakal laku. Itu gimana ceritanya Teh? Jujur ya. Ini nggak mungkin kayak ini kan punya intuisi aja pasti. Nah, itu kan nggak bisa, itu kan bukan data. Gimana caranya Teteh? Jadi gimana saya tidak punya semangat tinggi karena kan itu ada tim banyak di mana Teh kapan saya dipanggil, saya nggak punya bekal lagi gitu ya. Teh saya nggak punya susu lagi, kapan kita kerja lagi. Itu loh teman-teman yang membuat saya, duh ya Allah beri saya kesempatan, kekuatan untuk saya bisa buka lagi ya Allah gitu. Jadi untuk kedua kalinya dengan segala keterbatasan lagi itu saya buka di 2021 setelah new normal itu kondisinya ya. Itu 2021 new normal di Jalan Raden Saleh, ini masuk ke wilayah Tangerang. Kita buka dan itu boom, meledak lagi. Iya, alhamdulillah sampai semua tim balik lagi, dipanggil lagi. Itu luar biasa, bahkan kita tuh saking ramenya itu mau dibubarin sama Satpol PP karena kan nggak boleh ya. Belum ramai, itu luar biasa. Akhirnya kita happy lagi, senang lagi, kumpul bareng lagi sama tim, dan ya udah kita berjalan lagi dengan berjuang bersama, dan insya Allah visinya sukses bersama. Produk makanan seperti itu. Nah, kita tahu pada saat itu ada istilahnya penutupan keseluruhan ya. Lalu ada new normal akhirnya. Nah,
kepikiran untuk punya produk-produk lain dan bisa diceritain. Iya. Lahirlah beberapa jenis produk pada saat itu juga atau Oke. gimana? Boleh diceritain ke teman-teman penonton. Jadi setelah kita banyak belajar ya kan Dengan situasi? dengan situasi, pokoknya pada saat itu saya ingat per hari saya bisa ikutin kelas 5 sampai 7 kelas per hari untuk Wow. gimana caranya, karena saya dulu kan nggak tahu ilmu literasi keuangan, Bener. digital marketing, nggak tahu ya kan. Jadi betul-betul lari untuk gimana caranya kita menciptakan inovasi-inovasi yang bisa memberikan solusi untuk masyarakat. Maka dengan berbekal pengalaman yang lumayan gitu ya, pada saat itu akhirnya kita buat inovasi di masa pandemi itu, keluar APB frozen. Jadi kita kemas si ayamnya itu yang udah diungkep, dikemas dalam bentuk frozen. Kemudian kita punya inovasi juga, ada tahu bakso, ada otak-otak kita kemas, kita bentuk frozen dan kita pasarkan. Frozen semua tinggal goreng, Betul, teman-teman bisa seperti langsung nikmatin itu. dengan rasa dan Iya, standar yang sama. Itu Wow. jadi pandemi itu sebetulnya buat saya jadi berkah. Wow. Karena kalau nggak ada pandemi, mungkin saya nggak belajar teman-teman. Iya, iya. Seperti itu. Kemudian kenapa ini bisa lahirlah sambal ini kan? Nah, setelah saya melihat ada opportunity yang begitu banyak, karena dari setiap customer yang makan itu selalu minta dibawain, maka saya melihat kayaknya ini sebuah peluang yang saya bisa kembangkan. Oke. Bahkan ada varian-varian yang pada saat itu kan saya baru punya sambal cerik aja ya. Benar. Hanya satu, ini yang dari 2013 membersamai seperti itu. Kemudian kita develop 1 tahun ya, dari 2020 sampai 2021, gimana caranya saya belajar ketahanan pangan, kemudian higienitasnya, kemudian gimana masa simpan itu bisa awet. Nah, maka dari 1 hari saat ini sudah bertahan di 1 tahun, kita menggunakan teknik sterilisasi dan pasteurisasi yang alhamdulillah saya didampingin oleh para profesor dari IPB. Saya menjadi salah satu peserta UKM terbaik di Kemenperin yang difasilitasi untuk develop produk ini. Maka akhirnya kita bisa di 1 tahun saat ini. Ya. Kita bisa kasih tahu teman-teman penonton teh, kira-kira produknya tadi ada apa aja? Ya, jadi Sekarang, dari sambal cerik, sambal kemudian cerik. jadi hadirnya permintaan dari customer itu yang akhirnya kita punya banyak varian. Variannya sudah, apa aja? Sudah sambal cerik, kemudian ada permintaan lagi, teh ada sambal cumi nggak? Saya bilang nih teman-teman, ada, padahal saya nggak ada. Besok saya buatkan, Oke. gitu. Jadi bisa dulu, Oke. ya kan? Bisa dulu. Kemudian di belakang ya udah belajar kayak gitu. Caranya inovasi, akhirnya kita banyak permintaan dari sambal cerik, itu sambal cerik, bawang. iya. Kemudian ada sambal cucum, itu Cucum, sambal cumi. Sambal cumi. Ini ada story-nya juga sambal cumi. Boleh diceritain. Jadi sambal cumi itu dinamain sambal cucum. Saya tuh dari dulu kalau manggil cumi Iya. itu nggak pernah cumi tapi cucum. Oh, dari Jadilah- kecil kayaknya ya? Iya, jadi namanya unik akhirnya, jadi sebuah nama produk si Oke, cucum ini. wow, berikutnya kayaknya ada lagi nih. Kemudian ini ada sambal cumi pete, ada permintaan juga. Kayaknya enak nih kalau di-combine pakai pete. Ternyata setelah dicek penyuka pete itu banyak. Banyak ya, Gitu. banyak banget ya, apalagi Iya, Sunda betul. kan? Iya. Sangat-sangat Jadi suka ini banget. Cumi pete disingkat jadi cumte. Cumte, wah. Jadi lebih mudah diingat. Oke, kayaknya masih ada nih. Ada sambal Trimedan. Oke. Ada. Oke, ada sambal teri Medan. Trimedan ini Trimedan disingkat jadi terme. Nah, ini juga ada permintaan juga, kayaknya mau dong sambal terinya kita buatkan. Nah, ini juga ada spirit untuk saya bisa membantu sinergi kolaborasi dengan nelayan Trimedan. Iya. Jadi itu maka kenapa kita ambilnya Trimedan. Langsung berarti dari Betul, Medan dari ketemu dengan nelayannya, Nelayan Trimedan. dapat produknya. Ya, Wow. untuk ikut bagus. pemberdayaan nelayan Trimedan. Wow, berikutnya. Ini Tri Lampung, ini spesial. Jadi ini tuh segmented, suka orang-orang yang suka sambal hijau. Tapi ini ada toppingnya. Jadi kami tuh ada 5 varian yang pakai topping. Jadi pakai nasi aja itu sudah enak banget karena sudah ada toppingnya. Wow. Ini namanya jotri. Jadi ini dari ijo teri. Nah, Ijo ini teri. pakai Tri Lampung yang kami juga sama dengan Tri Medan. Jadi ingin ikut memberdayakan nelayan Tri Lampung. Kalau Wow, keren Seperti banget ya. itu. Latar belakangnya udah keren, filosofinya udah keren. Gimana lagi nih teman-teman ya? Udah terlalu keren ini teman-teman. Nah, ini masih ngomongin sambalnya. Tapi saya kan tadi kan kita udah sampai di elemen dimana Mbak sampai kayak beberapa store-nya tutup, tokonya tutup maksud saya, dan akhirnya survive. Tapi untuk produknya sendiri, Teh,
ini bisa nggak diceritain selain sambal? Karena tadi kan ada ayam geprek juga, ya. Nah, apalagi kira-kira inovasinya? Tadi juga ada dalam bentuk frozen, mungkin boleh diceritain. Karena ini kan kita udah real nih, mungkin nanti spesifik kita ngomongin ini, tapi di luar daripada itu mungkin kan ada produk lain, boleh di spill mungkin ke teman-teman. Iya, jadi kami tuh ada ayam penyet Bandung yang saat ini tuh sudah 10 cabang. 10 cabang Iya, di ada Indonesia. di Tangerang, Jakarta, Insya Allah Jabodetabek menyusul ya. Sudah Amin, banyak yang ya. antri mau sebetulnya. Wow. Kemudian ada APB Catering yang saat ini juga sudah punya brand sendiri. Oke. Dan APB Catering ini juga melihat segmentasi di mana orang kalau pengen punya event, Iya. order catering itu pasti mesti H- berapa baru order. Nah, kami ini melihat sasaran ini segmentasinya yang ready dadakan, bahkan kami siaga 24 jam. Wow. Berarti tiba-tiba order 2 jam langsung bisa. Bisa. Wow. Kita udah achieve 1 jam 300 box. Wow. APB catering teman-teman ya, di highlight tuh. Jadi APB Catering siaga 24 jam ready dadakan pokoknya gitu. Oke, selain itu Kapasitasnya APB sih catering saat ini 1000 box. 1000 box per hari. Betul. Oke. kapasitasnya. Di highlight ya teman-teman ya. APB catering, lalu ada apa tadi produknya teh? Ayam penyet Bandung. Ayam penyet Bandung, lalu ada apa lagi selain itu? Ini ada sambal. Sambal. Ada sambal. Saat ini sambal kami sudah masuk di berbagai retail modern. Iya. Ya, ada boleh di- di mention nih teh. Kita ada di Hypermart, kemudian ada di Hypermart itu sudah masuk nasional pada 2 tahun yang lalu kami dipercaya jadi supplier untuk Papua, seluruh Oke. Papua. Tapi kemudian trafficnya bagus, akhirnya kami dikesempatan untuk diberikan masuk nasional. Jadi saat ini sudah ada di seluruh Indonesia untuk HP. Wah, terlalu keren ini. Kemudian ada di Range Market juga. Di Sarina juga ada. Ada di Sarina, ada di Putol, dan ini yang mungkin perlu dibanggakan. Produk ini kami dibeli putus Oke. sama mereka gitu. Jadi kalau biasanya di retail itu kan Iya. consignment ya. Iya benar. Ini Jadi dibeli tunggu putus. kejual baru Yes, dibayar. kalau Ini ini, langsung beli sesuai putus. TOP Mereka aja. kok sepercaya itu ya teh. Mungkin rezeki kali ya. Kayak gitu, dan memang itu kurasinya juga luar biasa ya. Wow. Dari mulai kemasan, Iya. sertifikasi, test food seperti itu. Jadi sehingga kami lolos di beli putus.